warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya ayah bunda? Insya Allah kemarin di dalam panduan yang kami sampaikan di sini adalah fonik sesuai tahapan. Nah, mungkin ada yang bingung ayah bunda. Jadi coba dulu kita pernah membagikan yang seperti ini. Jadi tahapan fonik. Semoga masih tersimpan dengan baik. Inilah sebenarnya yang kami sampaikan di situ sebagai tahapan fonik. Nah, ayah dan bunda sebenarnya mulai dari huruf dan seterusnya. Jadi ketika memasuki huruf konsonan itu sama, cara kita menyampaikan kepada anak-anak sama. Jadi kemarin sudah kita berikan panduan pengenalan sampai selesai, dan kemudian kita masuk ke huruf S. Nah, dari situ mohon maaf kemarin kita hentikan. Kenapa? Kita evaluasi dulu apakah benar-benar anak-anak sudah menguasai huruf vokal dan huruf Jadi kita akan memastikan dulu. Ayah dan bunda mohon juga memahami hal ini. Kenapa? Karena vokal itu yang utama sebelum kita masuk ke huruf konsonan yang lebih banyak lagi. Jika vokalnya masih kesulitan, maka anak-anak pun juga akan kesulitan untuk melanjutkan ke konsonan berikutnya. Nah, mohon disiapkan kembali yang panduan fonik yang ini ya bunda ya. Oke. Untuk pengenalan huruf vokal itu kita mulai dari 1 sampai dengan 5 ya. Huruf vokal itu tahapannya 1 sampai dengan 5. Jadi misalnya mengenal A gitu ya. Mengenal A tahap 1 misalnya. Itu berarti dia membaca huruf target di lembar fonem, kemudian anak diminta untuk menirukan, lalu minta anak mencari huruf target di lembar apel dan bola. Itu saja. Jadi hari itu misalnya huruf A tahap 1 berarti ya ini yang tertulis di sini. Bisa dipahami ya, bunda? Nah, besoknya itu tahap yang kedua. Seperti itu. Besoknya lagi tahap yang ketiga. Jadi terutama untuk menyimak kata itu anak-anak usahakan benar-benar dia itu bisa memahami apa benar kata yang disampaikan oleh bunda itu mengandung huruf yang diajarkan. Kalau misalnya hari ini sampai huruf kemudian ketika bunda menyampaikan, coba di dalam kata mata adakah bunyi huruf Nah, anak ternyata masih menjawab ada, tidak. Nah, tanpa dia itu memikirkan terlebih dahulu. Nah, itu tolong diulangi lagi sampai anak itu benar-benar paham. Itu ada. Dan kata yang lain yang tidak ada nya itu juga kita ucapkan. Jadi apakah benar dia itu sudah bisa apa belum? Nah, di sini bunda yang perlu kita evaluasi. Jadi dari A, I, U, E, O kemarin, apakah benar-benar anak kita itu sudah bisa? Nggak perlu kita kesusu ya istilahnya ya. Oh, anakku bintang iso mojo, tidak. Tapi biarkan selesaikan tahapannya. Seperti itu. Jadi kalau memang
di vokal itu belum mantap, ya kita ulangi vokal sampai huruf mana dia. Jadi urutannya A, I, U, O, E, ya. A, I, U, O, E. Dia sampai huruf apa? Kalau ternyata menyimaknya saja di huruf A itu masih sulit, udah kita ke A lagi, nggak masalah Bunda. Jadi ketika anak-anak ketemu dengan ustadzah di sekolah, itu kita juga ngecek lagi seperti itu. Jadi makanya ketika pertemuan dengan ustadzah, kita memastikan apakah memang sudah benar huruf itu bisa. Jadi kalau misalnya di jadwal kita kemarin guys sudah sampai ternyata dia masih kesulitan di huruf E. Oke, kita kuatkan dulu di huruf E. Jadi tidak kita lanjutkan ke huruf Nah, seperti itu nih Bunda, untuk sesuai tahapan, itu maksudnya seperti itu. Jadi setiap anak akhirnya punya tahapan yang berbeda. Jadi anak saya dengan anak Bunda bisa jadi berbeda, gitu kan? Karena penerimaan juga berbeda. 2 kali mungkin ya kita share tentang motorik. Nah itulah yang juga sangat mempengaruhi kepada anak-anak kita. Oh dia kok bisa cepat sekali, oh dia kok mudah sekali menerima pelajaran. Nah itu kita lihat lagi motoriknya. Jadi kita selesaikan motoriknya Bunda bersamaan dengan kita ngajari ini. Jadi stimulus foniknya tetap kita jalankan, motoriknya juga harus jalan gitu. Dan insya Allah nanti akan munculnya bebarengan. Nah ini untuk vokalnya 1 sampai berapa Bunda? Sampai 5 ya. Nah kemudian untuk huruf konsonan itu tahapannya 1 sampai 15. Jadi satu huruf itu kita bisa 15 tahap. Kenapa kemarin kita buat 2 minggu? Nah, karena prosesnya lebih panjang. Nah, di huruf kita kemarin ya tahapnya sudah sampai 15 nih, menulis kata. Oh ya, di nomor 13 itu ada yang kurang ya Bun. Jadi ajalah anak membaca kata yang bermakna yang terbentuk dari huruf dan vokal, tapi beda vokalnya. Jadi vokalnya tidak sama. Itu. Kemudian di sini yang beda adalah ketika sudah sampai huruf S. Kalau huruf tahapannya 15 depan ini ya, karena kita masih satu depan ini 8, kemudian ditambah yang belakang itu ada 3, dan untuk huruf berikutnya ada 15, jadi S itu ada 15. Untuk fonik itu tidak hanya anak itu bisa membaca, yang perlu kita pahami itu. Jadi anak sudah bisa baca Ustazah, sudah selesai berarti saya. Betul. Jadi kita memakai fonik, kenapa? Itu karena pertama kemampuan menyimak, kemudian kemampuan menulis dan kemampuan membaca itu berkembang bersama-sama. Jadi tidak hanya membaca saja. Ketika anak bisa membaca saja tetapi dia tidak memahami bacaan dan tidak tahu maknanya, itu eman-eman. Jadi sekali jalan kita berusaha untuk memahamkan itu kepada anak-anak. Makanya kita bersabar, satu huruf. Pengenalannya seperti itu. Nah, ketika Ananda nanti sudah sampai membaca, kita bisa membuatkan seperti ini ya. Ini untuk
Jadi nanti bisa ditempel di kamar atau bisa dimasukkan map seperti ini. Untuk es, membaca es dengan vokal sama, membaca es dengan vokal berbeda, dan membaca es ditambah dengan konsonan em. Karena yang sudah dikenal, kalau dia kenal es berarti otomatis dia harus sudah memahami em. Dan untuk katanya, membuat katanya berarti nanti sudah ada penggabungan antara es dan em. Sama, sumo, musa, seperti itu. Oke, berikutnya untuk pengenalan huruf, ya, ayah bunda bisa melihat daftar kata di bawah ini. Jadi ketika baru kenalan huruf konsonan, nggak langsung yang belakang itu ya bunda, mohon diperhatikan yang ini, ya. Tenang saja bunda, maksud saya ketika kita mengenalkan huruf itu, insya Allah anak itu kenal kenal es, dan memang dia benar-benar paham, pola itu akan sudah dia pahami, dan huruf berikutnya akan lebih cepat, insya Allah seperti itu bunda. Jadi bersabar nggih, bersabar mendampingi anak-anak, semoga dimudahkan. Dan yang pasti anak-anak yang penting adalah dia benar-benar memahami bunyi hurufnya, kemudian memahami kalau huruf ini disambung dengan vokal ini bunyinya seperti ini, begitu. Maka nggih bunda, mohon maaf jika ada yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan ke ustadzahnya, seperti itu. Terima kasih, semoga dimudahkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.